Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keimanan dan ketakwaan. Ialah yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Ia yang maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Dan ia pula yang maha tahu tanpa diberitahu. Selain itu, salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada sosok yang akan sibuk di akhir kelak nanti, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya manusia yang paling mulia, manusia yang rela dilempari batu, manusia yang rela dicela, dan bahkan manusia yang rela dilempari kotoran. Itu semua hanya untuk ummati, yaitu umatnya. Beliau juga telah mengantarkan kita minazulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Beliau juga telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju peradaban yang penuh dengan ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita senantiasa bersalawat kepada beliau sehingga pada akhir kelak nanti kita berhak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum datangnya Islam pada masyarakat jahiliyah, kehidupan seorang wanita sangatlah kejam. Di antara mereka, apabila dilahirkannya seorang anak wanita, maka mereka menganggap sebuah kehinaan dan kenistaan. Di antara mereka menguburkan anak wanitanya ke dalam lubang secara hidup-hidup, dan di antara mereka juga membiarkan anak wanitanya hidup, akan tetapi hidup dalam kehinaan dan kenistaan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian datanglah Islam mengharamkan semua perbuatan keji tersebut dan mengajak seluruh pengikutnya untuk mengangkat derajat seorang wanita dan memuliakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 124. Barang siapa di antara kalian yang mengerjakan amal kebajikan sedang ia beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia masuk ke dalam surga dan niscaya tidak akan masuk ke dalam neraka. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Islam memandang lelaki dan wanita sama dalam hal penciptaan dan kemuliaannya, namun berbeda dalam hal fungsi dan penempatannya. Islam memberikan porsi khusus kepada wanita yang tidak diberikan kepada lelaki. Sebaliknya, Islam juga memberikan porsi khusus kepada lelaki yang tidak diberikan kepada wanita. Dalam kehidupan Islam yang dapat kita baca dalam sejarah Rasulullah atau buku-buku yang menggambarkan tentang Islam pada masa Rasulullah, aktivitas kaum lelaki dan wanita terpisah, kecuali aktivitas khusus yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya saja, Islam menggariskan bahwa seorang wanita harus menutup auratnya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, memerintahkan seorang wanita untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemuliaannya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Semua ini jelas diamalkan pada masa Rasulullah, yaitu pemisahan antara lelaki dan wanita. Pemisahan tersebut bukan untuk mengekang apalagi menyusahkannya, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita itu sendiri dan menjaga masa depannya agar tetap dalam kebaikan. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Islam adalah agama yang preventif, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keras untuk mendekati zina apalagi melakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabilah,
Dan janganlah di antara kalian mendekati zina. Zina sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh karena itu, Islam menutup semua jalan yang menuju perzinaan. Salah satunya yaitu Islam melarang konsep pacaran. Akan tetapi, Islam tidak pernah menyusahkan interaksi lelaki dan wanita apabila hal tersebut jelas dan perlu. Syariat memperbolehkan interaksi lelaki dan wanita. Contohnya adalah dalam hal medis, belajar mengajar, berjihad di jalan Allah, dan masih banyak lagi. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk para gadis, jagalah kehormatan diri kita, jagalah kemuliaan diri kita, maka kelak kita akan diberikan laki-laki baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 26, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Jagalah kehormatan diri kita, jagalah kemuliaan diri kita. Kita mahal, wahai saudara-saudariku. Jangan sampai kita merusak kehormatan diri kita hanya perkara untuk hawa nafsu yang cuma beberapa saat saja. Jagalah diri kita, maka kelak kita akan diberikan laki-laki terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ingatkah kita mengapa surah Maryam ada di dalam Al-Quran, surah ke-19 di dalam Al-Quran? Hal tersebut dikarenakan Siti Maryam adalah orang yang terkenal dengan kesucian dirinya, dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau adalah orang yang tidak pernah berdekatan dan bahkan bersentuhan dengan laki-laki manapun, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai sebuah surah. Wahai saudari-saudariku sekalian, begitulah cara Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesucian diri kita, seperti Siti Maryam atau bahkan seperti Siti Khadijah yang telah menikah dan sudah menjadi janda, akan tetapi beliau masih digelari wanita suci. Hal tersebut dikarenakan beliau terus-menerus menjaga kesucian dirinya. Oleh karena itu, jagalah diri kita, wahai saudara-saudariku sekalian. Engkau begitu berharga, engkau luar biasa, maka jadilah wanita baik-baik, maka engkau akan memberikannya kepada orang yang terbaik yang kelak akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang terbaik yang dapat kita lakukan sekarang apabila kita mencintai dan kita suka kepada seseorang, maka menjauhlah dulu, menjauh untuk menjaganya. Bukannya kita tidak peduli atau bahkan kita tidak suka, akan tetapi agar kita dapat saling menjaga dan kita dapat terhindar dari dosa dan kita dapat aman serta kita fine-fine saja. Dan hal yang terpenting adalah kedua orang tua kita terhindar dari panasnya api neraka. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang mengambil konsep pacaran? Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjawab pertanyaan tersebut sangatlah mudah, yaitu mereka yang mengambil konsep pacaran, maka berarti mereka telah siap menerima konsekuensi dari apa yang mereka pilih. Konsekuensi itu sendiri berasal dari syariat Islam atau dari perasaan mereka sendiri. Mengapa dari perasaan mereka sendiri? Karena tidak jarang sekarang yang kita lihat pemuda-pemudi yang berpacaran lalu kemudian putus, mereka merasakan yang namanya kegalauan. Galau itu sendiri ditandai dengan banyaknya melamun, mendengarkan lagu melo, dan bahkan mereka merasa mereka yang paling tersakiti di dunia ini dan patut untuk dikasihani. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi jangan pernah timbul dalam hati kita bahwa orang yang tidak mengambil konsep pacaran merupakan orang yang sangatlah suci di muka bumi ini dan mereka adalah orang yang benar. Dan sebaliknya, orang yang mengambil konsep pacaran, mereka adalah orang yang buruk dan tidak baik di muka bumi ini. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita saling mendoakan antara sesama umat manusia
agar yang mengambil konsep pacaran mereka sadar betapa pentingnya memahami syariat Islam. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dari hal tersebut jangan pernah terlintas dalam hati kita bahwa orang yang tidak mengambil konsep pacaran merupakan orang yang paling suci di muka bumi ini. Sebaliknya juga orang yang mengambil konsep pacaran merupakan orang yang paling buruk di muka bumi ini. Apapun pilihan mereka, kita hanya bertugas untuk saling mendoakan agar kita semua berada tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya tutup ada sebuah kisah di mana Rabiatul Adawiyah pernah didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini mengatakan, "Aku sangat mencintaimu wahai Rabiatul Adawiyah." Rabiatul Adawiyah mengatakan, "Kamu baliklah ke belakang. Di belakangmu itu ada wanita lebih cantik dibanding saya." Akhirnya pemuda ini menoleh ke belakang. Lalu Rabiatul Adawiyah mengatakan, "Kamu tidak benar-benar mencintai saya. Orang yang mencintai seseorang maka ia tidak akan pernah berpaling." Begitulah kata Rabiatul Adawiyah. Nah, sama dengan kita yang mengaku kita cinta Allah, kita cinta Rasul, akan tetapi mengapa kita masih merasakan yang namanya kegalauan? Hal tersebut dikarenakan kita tidak benar-benar mencintai Allah. Kita tidak benar-benar menomorsatukan Allah dalam hati kita. Bahkan tanpa kita sadari bahwa kita telah berpaling kepada selain Allah. Maka Allah mengatakan, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Dan ingatlah Allah, jadikanlah Allah nomor satu di dalam hati kita, maka kita akan merasakan yang namanya ketenangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan, itu maka semata-matanya datangnya dari saya pribadi. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabil taufik melaju tak berdaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.